Lu tahu album apa, BM? Gua nonton nih band, lu pernah tahu nggak gini? Gitu, langsung dokem, anjing lu. Poser lu. Dari situ gua manggung, wah gila gua bacotin tuh. Halo, balik lagi nih kita di channel Haum Skincare. Masih dengan cara Haumnya gitu. Masih bersama gue juga, Rian, gue sebagai kreatif di sini dan si Abang Ciwir sebagai editor. Oke. Gimana Bang? Apa gimana Bang? Oh iya, kita perkenalkan dulu nih tamu kita nih ya kan. Namanya siapa nih? Ya? Oke, Abang Saleh Husein. Abang Saleh Husein. Biasa dipanggil Ale ya Bang ya? Ya. Gimana kabarnya Bang Saleh? Kabar ya baik, semua kondisi segala macam oke lah. Masih sama Nia Zulkarnain? Oh masih dong, masih. Arisya Saleh Bu. Itu Arisya Saleh. Kalau gue nyontek nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa dong. Grogi soalnya gue. Biasa deh. Kalau Tukul kan kembali ke laptop, Iya. gue kembali ke handphone. Iya. Kalau bisnis minuman masih Bang? Bisnis minuman gua enggak, karena gua habisin semua minumannya. Tapi gue baru denger. Yang rasa jeruk? Udah tinggal di gelas aja sekarang. Udah nggak ada. Itu ale-ale dia mau. Ya. Oh, Lu gimana friendnya? Dia mau nyambung. kagak. Soalnya kan dia Jadi gue yang tektok. ya udah. Nggak, gue ngeliat muka dia tuh grogi, terus gue pikir serius pertanyaannya anjir. Jadi pertama pertanyaan gue sih sebenarnya kenapa nickname lu tuh Ale Antiponi tuh Bang? Karena setahu gue nih lu kan sempat berponi juga. Emang gue kan? ponian selalu, Iya. tapi gue bikin tulisannya Ale Antiponi. Jadi karena gue bikin email pertama, terus gue nulis Ale doang, Ale 1 2 3 standar ya. Udah ada juga, wah gila. Nah terus gue dulu tuh ada satu band namanya Refuse, band hardcore gitu. Kalau lu punya band hardcore zaman dulu kan lu pasti potongannya tuh ya skin apa gitu, apa pendekatannya cowok maco lah ya gitu. Begitu dia muncul pertama kali dia tuh pada ponian semua. Oh gitu. Pada ponian semua. Jadi pertunjukan pertamanya dia hancur aja, dilemparin botol apa segala macam. Tapi begitu dia main dokem semuanya. Tapi emang lu ngikutin itu, band itu Bang? Band itu gue ikutin banget sampai sekarang bahkan gitu, sampai sekarang. Jadi ini nggak mungkin nih muke begini, ponian, apa segala macam. Iya. Bodinya kayak gimana nih? Sekarang sih udah enggak. Oh udah enggak. Okay. Pada gondrong kayaknya. Tapi ya karena gue ngeliat foto-foto kecil gue dulu tuh gue ponian apa segala macam gitu ya. Ada beberapa momen ngeliat anjir ponian ini jelek banget ya sebenarnya gitu. Itu udah nggak pernah poni tuh gue dulu gue botak terus karena ya. Itu zaman kapan tuh, Bang? SMP, SMA gitu ya. Terus itu mulailah bikin itu Ale Antiponi untuk email pertama kalinya. Yahoo ya? Yahoo. Walaupun nggak ada orang yang manggil gua Ale Antiponi sih. Gitu. Iya. Nggak ada. Cuma orang pada mikirnya, lu kok ponian tapi nama akun Instagram misalnya, kok Ale Antiponi sih gitu. Tapi pemilihan Y itu kenapa Bang? Kenapa nggak I Antiponi gitu kan? Gua kan bisa aja jadi Antiponai. Ponai. Antiponai kan? Antiponai. Bener-bener bercandaannya gitu sih. Iya. Ya. Antiponai. Bahasa Inggris sih kayaknya waktu itu. Gitu. Iya. Bahasa Inggris ponai gitu. Ya nggak poni pada umumnya lah gitu. Nah, gue kira lu dulu nama asli itu Saleh Husein Antiponi, gue kirain itu nama. Nggak mungkin lah, gila. Nama kontras banget anjing sama Arab terus tiba-tiba Antiponi. Kayak marga gitu kan bisa jadi kan. Marga nggak tahu marga dari Taulani gitu ya. Iya. Nah kan setahu gue lu Saleh Husein kan dari Arab kan. Iya. Itu lu bokap lu ya? Dari bokap. Dari bokap. Nah itu gua ngeblank nih, gua lihat dulu HP, lihat dulu ya Bang ya. Nah lu lahir di Jeddah nih. Iya. Berarti berjarak tuh. Berjarak dari? Jeda soalnya. Oh iya benar. Thank you. Oke, masuk sekarang. Masuk. Nah terus lu lagi sibuk apa nih di tahun 2022? 2022 lumayan nih, bantuin Synchronize masih, megang art directornya buat Synchronize, terus Adams White Shoes juga masih jalan. White Shoes juga kan habis ngeluarin album lah ya kemarin pas pandemi, jadi masih main. Lo bagi waktunya gimana Bang? Gue kadang suka mikir waktu aja yang bagi buat gua. Wah anjay. Gua sih. Quote-nya ya, waktu aja yang bagi buat Bang Ale. Jangan gue yang bagi buat waktu. Kadang gue suka mikir kan nih dua-duanya band nih sibuk sama-sama sibuk nih ya. Ya sibuk. Lo bagi badannya gimana nih orangnya? Seminggu itu kan ada 7 hari ya, bener nggak sih? Masih ya.
Masih sama. Jadi gue pikir dulu tuh gue pernah tuh main dalam sehari main 5 kali. 5 kali? 5 kali. White main 3 kali, Adams main 2 kali di hari yang sama. Gila. Itu aja bisa kejadian gitu. Dan ya nyantai aja. Buat gua kalau lo punya waktu seminggu gitu, lo bisa ngapa-ngapain, ya lo tinggal bagi energinya pasti sama gitu ya. Gue juga bukan orang yang bisa diem, gue selalu harus bisa ngapa-ngapain gitu buat gue hidup gitu ya. Hidup tuh bukan dalam artian dalam konteks ekonomi ya, tapi emang kebutuhan. Jadi kayak misalkan gue main gitar tuh kebutuhan, gue ngelukis tuh gue kebutuhan. Iya. Tapi gue punya pertanyaan nih bang. Apa tuh? Dulu waktu di Adam ketemu The Hawa di mana bang? Wah ada deh. Lo darahnya nih dari mana sih bang? Nyokap gue tuh dulu ngelukis, terus begitu nikah sama bokap gue berhenti ngelukis. Abang gue tuh main drum dulu, abang gue main drum di jams, main jazz gitu-gitu lah. Terus ya nggak dilanjutin karena ngantor apa segala macem. Kalau gue ya menarik ya, gue masa kecil gue tuh lucunya kesenian itu malah nggak terlalu. Cuma setelah gue sekolah gitu ya, lama-lama begitu gue SMA gue anak IPA nih, gue dulu mau ngambil teknik kimia, mau ngambil industri apa segala macam, nggak ada kesenian, gitu. Akhirnya begitu gue kelas 3, lagi IPA, lagi kusut-kusutnya gitu, gue malah gambar terus tuh, gambar. Gue gambar di belakang tuh kan kalau di sekolah tuh di belakang tuh ada peta tuh, ada peta gede gitu ya. Nah, tapi kan kalau lagi hujan diturunin dong, biar nggak nyontek, bener dong. Iya bener. Duduknya sama kelas 3 kan. Gue kelas 3-nya. Duduknya sama kelas 1. Gue kelas 1-nya. Terus satu saat karena mau EPTA, semua itu harus diturunin, termasuk foto-foto pahlawan apa segala macam itu harus diturunin. Iya, biar kagak ada contekan kan? Siapa tahu mungkin nanti pertanyaan dari dikti atau apa itu ada hubungan. Turunin semua, pas diturunin, gue nggak boleh ikut EPTA tuh. Kelihatan kan gambar-gambar. Kan gue gambar. Dia juga. Terus dibuka, anjir nih apaan? Gambar gue gede banget. Apa yang lu gambar apaan bang? Gue kalau nggak salah gambar covernya Koil. Yang Megaloblast, yang cewek telanjang tuh. Wah gila. Pakai apa tuh bang? Sekolah Islam lagi kan gue keren banget. Pakai apa spidol? Pakai kagak dijampi itu ya bang? Pensil tuh habis berapa gitu? Habis 15 biji kayaknya kalau lebih. Niat banget bang. Terus abis itu dihapus apa dijapit tuh bang? Ya gue dipanggil, nih siapa yang ngerjain gue? Kamu sendirian? Enggak sih, panggil aja yang lain. itu keluar semua, nggak boleh ikut ujian deh, nggak ikut ujian gue. Wah kacau. Tapi emang yang lain ikut juga itu sebenarnya. Ikut bantuin lah pasti, nggak mungkin kan jam kosong nih, turunin gambar. Kalau ada yang ngeliatin, kalau ada yang ngasih tahu guru, ada guru, pasang lagi, gede banget. Nah terus teman-teman lu gimana tuh setelah lu cepu-cepuin tuh? Nggak gue cepuin lah, gue panggil aja semua udah itu ikutan, jadi wah bajingan nih anak nih. Ya jangan gue doang sendiri dong yang kena, gue bilang aja yang lain kena juga gitu. Langsung selek tuh bang? Hah? Langsung selek tuh? Ya nggak mungkin, karena emang kerjaan gue tuh jahil dari dulu. Kerjaan lu ngerjain orang ya? Kerjaan gue tuh itu nutrisi buat jiwa gue. Iya, itu nutrisi buat jiwa gue tuh gue ngerjain orang. Ada satu temen gue mungkin dia, tapi kayaknya sih nggak dendam lah ya. Dia tuh pernah nggak naik kelas gara-gara gue. Buset. Yoi. Jadi gimana ceritanya? Gue sebenarnya agak gede. Kelas berapa tuh? SMP. Anjir, SMP. SMA. Bercanda mulu. Tapi kalau gue bercanda, gue masih bisa nahan. Gitu. Maksudnya bisa nahan, gue nggak ketawa dong. Temen gue ini ada badannya agak gede gitu, badannya gedut gitu. Oh, dia tuh nggak bisa nahan ketawa. Jadi kena terus. Iya, jadi kalau gue ya? Bercandain apa gitu, dia ketawa. Terus guru nyamperin dong, kamu kenapa? Dia ketawa terus, nggak bisa berhenti. Iya, ada yang begitu. Ada. Kayak Joker ya? Kayak lu. Gue dipisahin dong, gue dipisahin duduknya. Gitu. Tapi kalau dari jauh, gue cuma geser meja doang, krek gitu bunyi, dia ketawa tuh di belakang. Anjir. Kena lagi sama gurunya. Cara ketawanya tipis banget. Jadi di black booknya, buku hitamnya di sekolah tuh doi paling banyak. Oh gitu. Berarti dia nggak naik kelas. Wah, nggak naik kelas karena ketawa. Ya termasuk ketawa, emang badung juga sih, gitu badung lah. Tapi lu dari zaman SMA, SMP tuh lu ngeband juga? Ngeband sama teman-teman gue. Temen kelas gue tuh semua anak cowok di kelas itu botak. Itu pernah. Semua anak cowok. Emang sengaja? Janjian. Awalnya nggak janjian. Ngeceng-ngecengin yang pada punya rambut, akhirnya semua pada botak. Wah. Jadi
lumayan Solidaritas kompor, ya. enggak agak lumayan kompor gue. Jadi beberapa kali gue dipanggil sama guru tuh gara-gara yang kayak gitu-gitu tuh. Anjir, provokasi. Sering banget. Iya. Jadi IPA itu agak teror di saat itu doang. Jadi anak kelas 2, kelas 1 kalau mau lewat IPA itu nggak ada yang berani. Wah, Padahal oke. kalau mau ke toilet pasti ngelewatin kelas gue kan. Biasanya Malah anak IPA ya. Anak kan? IPS Iya, gimana? malah Anak anak IPS dong. IPS kan? Anak IPS Wah, diem. anjay. Nggak ada. Megang, Nggak ada. megang. Oke. Anak IPA yang Nanti lu megang. bisa kepikiran ngambil lukis tuh gimana bang? Apa karena Gue sebenarnya terinspirasi gue masuknya desain boy. Oh, masuk ke desain. Gue masuk ke desain. Awalnya begitu Iya, banyak. boleh lo masuk IKJ kata abang gue, tapi lo ngambil desain. Oke, desain itu mau berkembang nih. Ini 2000-an peralihan 90-an ke 2000-an. Desain itu akan kepake nih di mana-mana. Ntar dulu, Semua Bang. itu desain. Lu awalnya memang ngincer IKJ-nya gitu. Gue tuh ngincernya tuh di Bandung. Terserah mau di mana, mau di ITB, mau di Oh, ITENAS, tapi mau di mana. tetap- Pokoknya gue mau di Bandung. Tetap Oh kesini gitu ya. awalnya. Iya, gue pengen banget di Bandung. Bandung lo tau lah suasananya dingin, nyantai, Iya, apa. Udah ngebayangin ya, tinggal di Bandung Oh, lah. iya, lu ngekos sendiri gitu Anak kan. cowok 2 di atas gua, yang paling tua udah pada nggak ada yang di rumah, satu di Malang, satu lagi di Groningen di Belanda. Nah, anak cowok paling tua tuh gue. Jadi begitu gue didapet di Bandung, kakak gue bilang, lu mending cari yang di Jakarta deh. Kenapa emang? Iya, lo kan anak cowok paling tua itu kan di sini. Anjir. Jadi gue nggak boleh nih kuliah di Bandung, nggak boleh. Ya kalau bisa jangan deh. Ya udah deh. Oh, jagain bokap nyokap. Iya, udah tuh. Ika aja nggak kepikiran gue. Nggak kepikiran malah kepikiran ya. gue. Terus teman-teman gue pada masih telepon rumah boy. Oh, iya. Gue udah kuliah nih, lu di mana? Gue di Mustopo aja, gue di Pancasila, gue di Trisakti gini. Pada nelpon gitu kan. Anjing belum dapat kuliah gue. Zaman nelpon masih minta izin. Tapi itu udah sempat kedaftar di Bandung. Udah, tapi gimana tuh dulu? Ya, maksudnya gue juga mikir ke situ ya karena wah, iya anak laki paling tua gue nih jadinya nih di rumah ini. Ya udah deh, gue stay di Jakarta aja deh. Gitu. Terus semua orang pada kuliah. Abang gue buka koran, ceng, wah gila IKJ masih ada gelombang terakhir. Selalu terakhir, bener. Iya. Wah, lo mau di IKJ nggak? Gue langsung nengok. Yakin boleh gue di IKJ, gue gitu langsung. Udahlah, kayaknya lo mesti yang nggak bener lo aja deh. Tapi mes Wah boy, langsung nelpon boy. Nah. Coba nomornya berapa tuh? Nomor sekian, telepon. Ya, mau daftar masih bisa. Terakhir kapan? Terakhir minggu depan. Wah, minggu depan. Oke. Terima kasih. Saya mau daftar langsung aja. Oke, tutup. Ya udah dari situ terus gue mikir, gue tes, gue masuk, terus udah abang gue yang satu lagi datang. Pas gue setelah mata seni, terus habis itu kan 2 minggu kemudian bikin inaugurasi. Pameran lah ya. Gue motret apa segala macam. Gue dapet workshop fotografi kalau nggak salah. Gue foto-foto di mana tuh? Terus gue print, gue cetak, dipamerin lah di tim tuh. Keluarga pada datang kan, Iya. gitu. Abang gue cuma ngomong gini, iya. Dan nih, lo yakin nih di sini? Yakin gue. Oke, siap miskin lo ya? Iya dong. Gue mah nggak peduli gue miskin atau enggak, gue bilang. Oke. Sip, oke, bagus. Gitu. Udah nih hidup mati gue di sini nih, gue bilang gitu. Tapi Kenapa abang lu bisa ngomong begitu? iya, Karena kenapa abang lu bisa karena ngomong gitu? zaman gue kecil, gue itu jadi apa itu kalau pramuka wakil siaga, pembina, enggak jadi tunas, regu terus jadi kenapa? wakilnya. Oh, bukan. Wakil ketua regu lah ceritanya gitu. Mau ada persami atau apa segala macam di mana gue lupa, harusnya jalan dong. Pagi-pagi datang teman-teman gue yang barengan dari arah rumah gue lah. Ayo jalan, ini weekend nih, hari Sabtu pagi. Malamnya kita mau nginep di, udah kebayangin tuh pasti, seru nih, malamnya ngaco, ngapain. Tahu-tahu datang temen gue, oke ya, gue juga udah siap, gue udah ready. Siap ngapain nih? Siap berangkat dong, udah pakai baju pramuka gue, gila tetapnya. Itu gue SD loh, bayangin. SD kelas 5 apa kelas 6 gitu. Aja SD pikirannya begitu ya? belum sampai situ. Terus abang gue minta duit dong sama nyokap dong. Mak, gue minta duit dong gitu. Oh ya udah, nanti ya setelah Bang buka. Bang buka kan jam 8, jam 9. Iya. Lo berangkat pagi. Jadi gue berangkat, orang beres subuh harus jalan, teman-teman gue udah di bawah. Waduh, ya nggak bisa mah, ya nggak ada lah katanya. Kalau mau nunggu Bang buka, ambil duit ke bank, gue kasih dia lo duitnya. Itu sengaja apa gimana? Nggak sengaja, emang lagi nggak ada cash aja. Wah, Gimana nih? Abang gue manggil. Abang gue baru beres sholat subuh, manggil. Iya, sini. Gitu. Mau ngapain sih gitu? Ini mau pramuka gini gitu. Wah ribet ya pokoknya. Oke,
Oh ya minta berapa lo? Gue lupa, gue minta 100.000 apa 80.000, gue lupa era itu. Terus dia bilang, yaudah gue dobelin permintaan lo. Hah? Iya, tapi lo sampai tua di pramuka ya? Anjir. Itu abang gue tuh. Gue langsung mikir gue. Demi 200.000 pramuka seumur hidup. Bocah SD mikir Nah, tuh. gue bandelnya ini bandelnya tuh jadi mikir. Iya mikir dulu kan kayak anjir gue seumur hidup jadi pramuka. Lo pramuka seumur hidup ya sampai tua. Nah itu dia. Terus dia bilang, Gus, kayaknya enggak ya. Di pala gue gitu kan. Gue turun ke bawah, geng, lo pada cabut gitu. Gue nggak ikut. Gue udah selesai itu Sabtu, gue lupa ada Doraemon atau apa zaman dulu gitu. Gue nonton tuh, gue nggak nonton sebenarnya. Gue lagi mikir, itu lagi sama abang gue. Pikiran lu kosong ya? Kosong, pikiran gue sambil nonton ya. Pramuka seumur hidup sih. Kayaknya gue nggak mungkin di pramuka seumur hidup. Ini kan gue emang karena senang-senang aja deh teman-teman gue gitu. Iyalah, lu ngincer persaminya doang kan? Ngincer persaminya, ya tongkrongannya tuh emang badung-badung sih kayaknya. Anak-anak pramuka tuh badung-badung dulu, anak-anak kanek gunung apa segala macam sekarang. Jadi dari situ tuh orang yang sama nanya lagi. Gitu. Udah nih, lu bakal di sini nih. Iya, gue bakal di sini. Oh, ya udah. Siap miskin nih lo ya. Ya iyalah. Jadi abang lo yang itu menanyakan kembali. Tapi lo awalnya yang sama dan menarik tuh. Ngambil desain ya awalnya kan? Gue ngambil desain, gue masuk kan di auditorium tuh di belakang. Iya. Semua memperkenalkan diri, dosen-dosen, semua pada ini dong, pada apa namanya? Dipanggil satu-satu, misalnya dari Kria, oke Kria apa? Kria kayu berapa orang? Angkat tangan apa? Lukis, oh dikit lukis apa segala macam. Wah pas, kok makin lama makin dikit, berarti sisanya anak desain semua nih satu auditorium ini, gila. Oke yang terakhir ini dari desain grafis, gini ngasih tahu apa bla 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 bla. Oke siapa yang anak desain di sini? Wow pada lompat gitu, gue langsung diem. Gue nggak ngangkat tangan tuh, berarti dari semua. Tapi lu itu udah ngambil desain sebenarnya? Itu desain, gue masuk ke desain. Tapi lu nggak ngangkat? Nggak angkat tangan gue angkat, gue diam. Tapi apa sih gue diam, terus gue mikir, lu? pikiran gue nggak mungkin lo desain segini banyak orang, gue nggak tahu laboratorium desainnya kayak apa. Cukup atau enggak? Waktu itu ya desain komputer tuh kan masih begitu tuh, masih culun lah buat gue. Belajarnya juga lo harus punya komputer juga. Iya. Buat di rumah nggak mungkin lo belajar di sekolah, lo balik nggak ada lo apa-apa. harus ngepek lagi. Iya benar. Udah selesai semua orang cabut, gue turun ke bawah, gue samperin tuh dosen lukis tuh. Haji Botak. Oh, Jibot. Oke. Mas Haji, halo Mas. Iya, saya mau pindah ke lukis. Oh, kamu dari mana? Dari desain. Oh, dari desain bisa. Tapi kalau dari lukis kamu mau pindah ke desain, udah banyak banget gitu kuotanya. Oh, iya, gue mau pindah ke lukis aja. Oh, ya udah oke. Dicatat aja namanya. Jadi gue ganti nomor nik gitu. Gue jadi anak lukis. On the spot langsung jadi anak sikul. Sepanjang gua kuliah sampai 6 semester, orang rumah gua taunya gua anak desain. Gaya gua anak desain, boy. Kayak lo gini. Tapi Ciwin juga dulunya anak desain. Cuman dia pas semester 1 tuh ngambil tari. Oh gitu. Coba salto, Ciwin. Jadi nggak ada yang tahu kalau gua tuh anak lukis. Oh gitu. Karena ya gua kayak anak desain aja. Ya, keluarga gue taunya gue tuh anak desain. Tapi kan kalau abang gue yang ngebayarin gue pertama itu dia taunya gue desain. Abang gue balik ngeliat, kok lu bawa kanvas mulu? Iya biasa dapat emang. PDSR lah ya. Iya tugas. PDSR terus. PDSR gitu. Tuh kok beli PDSR mulu? Sampai 6 semester boy, gila. PDSR terusan. Dari situ udah gue mulai apa namanya? Begitu surat datang kasih lihat. Wah, kok lu ngambil seni murni leh? Gitu, lukis lagi, wah kacau lu, gue jadi Patino Sidin lu. Bentar, gue jelasin, makan dulu kita makan, gue jelasin gitu. Jadi gue dari semester pertama gue masih dibiayain, setengah semester pertama itu gue masih dibiayain, semester kedua tuh gue udah nggak minta duit. Gue udah punya duit sendiri, gue ada kerjaan di kampus apa segala macem, gue biaya kuliah gue sendiri, hidup gue sendiri apa segala macem. Kakak gue, abang-abang gue mulai curiga sama kakak gue, duit dari mana? Ya kan? Iya bener. Wah jual narkoba kali ya, gondrong. Itu tahun berapa tuh bang? Ya 2001. 2001-an ya? Wah nggak punya apa namanya? Kayaknya no future tuh kalau bentuknya gue, ya kan? Gondrong apa? Kok dia nggak pernah minta duit kuliah, dia tuh sebenarnya kuliah nggak sih? Ditelepon ke kampus yang namanya Saleh, masih ada, aktif, udah bayar, udah, bingung kakak gue, wah duit dari mana dia gitu? Karena kerjaan banyak kan, baru masuk IKJ, godaan itu duit. Pasti itu pasti. Boy, gila boy, gue pertama kali ada kerjaan di IKJ. Pertama kali gue ada kerjaan.
gue digampar pakai duit 5 juta. Anjing. Waktu itu bayar kuliahnya aja 800.000. Iya, makanya. Lu dapat duit 5 juta nih, duit lu. Ah, anjing. Lu tau gak kerjaan apa? Ngiket bambu pakai ijuk 6 biji dong. Acara apa nih, Bang? Gua nggak ngerti, gua nggak perlu tahu acaranya. Tapi emang begitu sih. Tidur, bangun pagi, pakai amplop. Boy, itu boy, duit lu boy, gitu. Wah, oke. Anjing. Gue hitung kan. Temen gue datang. Boy, dapat amplop juga boy. Iya lah boy, anjing ini banyak banget. Berapa? 5 juta. Ah, dikit itu. Dikit. Langsung diam tuh. Mulai dari situ, gue bayar kuliah sendiri. Utang-utang di kantin gue bayar. Mulai beli gitar, beli CD, beli buku yang tokai yang di harganya tokai itulah di Aksara beli dan segala macam. Jadi udah beneran nggak tahu itu kerjaannya apaan. Lu yang penting ngiket aja iya, gitu. ngiket ijuk. Itu satu. Terus yang kedua pernah bikin syuting. Artistikan, bikin backdrop gitu. Ya ampun boy, dari sini sampai berarti ukurannya kayak ya 4 meteran lah. Ya. 4 meter bikin, ngerjainnya 12 orang. 12 orang. Padahal dalam hati gue Anjing 4 meter mah Iya, sendiri. 4 meter mah sendirian aja. Enggak, suasananya. Yang penting yo. Lu ikut yuk. Lu ikut. Lu ngapain lu? Miskin gitu. Miskin. Sini lu. Kumpul miskin. Kepret. Iya, udah. Itu juga parah boy. Parahnya gimana nih? Gue cuma ngegaris woi udah musik setel CD apa nongkrong yang penting kan kerjain bareng apa segala macam terus garis doang gue ya kan besok lusa gue dapet duit 10 juta anjing. Oke. Makanya banyak anak IKJ yang nggak lulus. Salah satunya kan betul Bang ya karena banyak. Tapi lulus Bang? Enggak lah, gue tidak meluluskan diri. Iya. Jadi ribut gue. Lu yakin lo? Iya, di sama dapat kerjaan gua nggak mau sama S1 yang lain gue. Susah banget ya, asli. Rame-rame kagak mau, S1 kagak mau. Yang mau gua. Pokoknya rame kagak mau deh. Karena temen gue ya lu tau Gibran lah ya. Temen Gibran bilang, "Boy, lu mesti lihat nih ujiannya S1 lukis nih, ade-adean lo. Kenapa emang? Lu mesti lihat deh. Kenapa emang fotonya dong? Nggak mau jelek foto apa? ada gambar jelek di handphone gue katanya. Emang jelek banget boy. Iya. Tapi doi lulus S1. Berarti dia sama lu tuh. Oke. Bangsa. Jadi dia sama tuh sama lu. Sorry, gue sih kagak. Beda sama gue. Iya kan? Gak mau. Jadi tuh gue emang gara-gara ribut. Ya kekaryaan. Ngomongin karya gue bukan kayak lukisan, kayak poster. Terus gue bilang, lu sebagai pembimbing, dosen ya, bukan guru yang langsung direct gitu ngasih tahu 1+1 itu 2. Gue mesti baca buku apa segala macam. Itu nggak dikasih tahu. Presentasi berikutnya begitu lagi. Teman-teman gue yang lain diinfoin sama si dosen ini, diikutin. Nah gue gak mau ngikut. Gak bisa gue. Wah udah gak pernah mau gue ngikut gituan. Berarti lo idealis juga nih ya? Ribet gue. Ribet banget. Ini Bu, kalau ibu mau saya ikutin ibu, ya ibu beli dulu lukisannya. Aja. Berarti ini lukisannya lukisan pesanan ya? Iya. Marah boy. Marah mencak semuanya. Dekan-dekan bertelepon ale, lu ngomongnya pelan-pelan le. Orang udah tua, bukan gitu. Lu mau gua minta urusan lu. Berarti lu pesan. Ini lukisan pesanan ya. Iya. Nah, kata lukisan pesanan. Benar. Waktu itu tuh politikal banget. Iya. Lukisan pesanan tuh politikal banget. Jadi kalau seniman dekat dengan pemerintahan dan dipesan, berarti lu tuh sebenarnya ya pesuruh aja. Seniman pesanan lah ya. Betul, seniman pesanan. Jadi kalau ibu mau saya seperti itu, saya bikinin, tapi ibu beli. Berarti saya anggap ini bukan tugas saya ya. Ini lukisan pesanan. Gokil. Dari situ gua keluar. Nilai gua akhirnya bahkan nggak ada nilainya. Ditahan dong. Tahan. Dan itu major terakhir. Habis itu gue tugas akhir. Dan SKS gue udah memenuhi gue untuk tugas akhir. Nyesek anjir. Yang gue kurang adalah surat itu nggak gue dokumentasikan. Itu salahnya. Surat pengunduran diri gue di kampus, gue kasih ke dekan. Dekan gue nelpon, dosen-dosen kajur apa segala macam nelpon gue semua minta balik ke kampus, gue nggak mau. Nggak mau. Kenapa tuh Bang? Lo lebih mempertahankan? Ya gue kan banyak bikin pameran di kampus ya. Gue bikin pameran, bikin acara musik, bikin apa segala macem. Gue udah mulai nongkrong, network dengan banyak seniman di luar IKJ, bahkan di ruang rupa awalnya apa segala macem. Terus kenal dengan yang lain, kenal dengan teman-teman di Jogja, Bandung apa segala macem. Buat gue kalau masih kayak gitu, buat gue mendingan tutup aja sekolahnya. Gitu.
Tapi sebelumnya tuh lo di Adams dulu apa White Shoes dulu, Bang? Gua nggak tahu sih siapa duluan, tapi kalau Adams itu udah ada duluan. Oh, udah duluan? Ya, sebenarnya udah ada duluan. Tapi pada cabut sama pada ada yang pindah-pindah personil. Karena dulu kan di kampus kayak yes, kita aja gitu misalnya, bikin band yuk. Tapi dari bakar-bakaran cabut kebentuknya? Kalau White Shoes itu ada namanya KMDGI. Oh, KMDGI. Iya, Kriasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Nah, kita tuan rumahnya. Nah, itu pertama kali White Shoes main. Gua, Sari dan Rio cuma bertiga. Belum ada Ricky, itu kebentuk Nela, belum. Karena ada acara itu. Enggak juga ya, kita sering main-main kan, terus tiba-tiba ada panggungnya. Main yuk. Gitu. Tapi lu nyangka nggak band lu bakal seterkenal ini? Enggak. Lu jalanin aja. Emang terkenal? Biasa aja kan. Tadi Terkenal lah. Bagi beli nih. Gila. Jadi bohongin lo berarti lo. Tapi gue bener-bener dari zaman, kalau gue ya zaman SMA ya, maksud gue, ya gue udah dengerin di Adams gitu. Iya. Gue juga dari SMA sih. Oh iya. Dengerin Adams. Kita sama-sama dengerin di Adams ya. Tapi lu pernah masuk major label nggak sih? Album pertamanya White Shoes itu pernah kerjasama antara Aksara dengan Universal sebagai distributor doang. Universal distributor. Itu aja sekali. Kenapa nggak ngelanjutin? Apa emang nggak pengen nggak ada yang lebih menarik, mendingan sendiri aja gitu, lebih bebas ya, explore. Bebas sih mau pasti bebas, dari album pertama juga kita bebas, mau ngapain aja gitu. Nggak, maksudnya kalau masuk major kan ada rules gitu kan, yang harus diikutin. Iya, itu satu, dan yang lain hal juga sih kayaknya lebih korporasi banget, lebih nggak main-main, terus kita punya pikiran-pikiran untuk mau mengubah sesuatu, apakah mereka bisa diajak partner atau tidak, gitu-gitu kan nggak bisa. Nah, itu lo awal-awal gimana tuh Bang? Bisa kepikiran baju nyentrik gitu? Sebenarnya nggak nyentrik sih, itu ya paling murah bisa kita beli. Iya, maksudnya untuk ukuran dia di sana banyak. Iya, tapi untuk ukuran orang nggak ngeband kan biasa aja nih. Misalnya lu ya kalau nggak ngeband gitu, gua nggak pakai baju begitu kan. Tapi lu pernah dibully nggak? Maksudnya dengan pakaian kayak gitu. Jadi White Shoes itu band yang bisa main di semua acara. Bener. Bahkan acara punk hardcore metal kita pernah main. Oh anjay. Satu momen gua pakai dasi emas. Anjir, dasi emas. Baju gua kemeja merah, dasinya emas. Wah, anjir. Imlek banget gua. Celana gua putih. Sepatu gua putih. Jalan gua. Tiba-tiba ada satu teman, bukan teman, gua di acara hardcore metal. Tiba-tiba ada yang lagi nongkrong-nongkrong gitu, biasa lah ya, pakai plastik-plastik hitam. Wede, mau ngantor nih, gitu. Lagian mana ada? Wah, langsung nengok gua. Hah? Maksud lu? Oh, kenapa emang? Baju lo Behemoth. Album apa yang paling lo suka? Lagu ini lo tahu nggak? Lo tahu ini nggak? Gue bilang gitu. Lo tahu album apa? BM? Gue nonton nih band. Lo pernah tahu nggak? Gini gitu. Langsung dokem. Anjing lo. Poser lo. Dari situ gue manggung. Wah gila, gue bacotin tuh semua anak-anak metal tuh. Gua yang belakang yang tua-tua pada gini, anjir nih dia nih. Ya, karena gua dulu tongkrongan dengan anak hardcore. Sekarang udah pada toku-toku. Yang udah pada megang-megang di scene-nya punk, sing hardcore, sing metal, udah pada toku-toku di belakang semua yang muda-mudanya gua ceng-cengin. Gila band White Shoes main, lu item-item pada joget. Tadi sebelumnya ada band metal keren. Lu diem aja cuma nunduk-nunduk doang. Katrok lu semua. Wah, tapi gua perhatiin. Buka baju lu semua, katrok lu. Wah, gila pada buka. Wah. Lagi joget. Ya, gue perhatiin kalau poser. Ya lu iya. Ya maksudnya kalau sekarang kalau dipikir-pikir, kalau lu suka desainnya ya udah lah ya. Ini baju band ternyata nggak apa-apa juga. Kata di era itu dia ngecengin kan. Gua tahu yang pada lu pakai baju apa segala macem gitu lu. Gua tahu bandnya. Lu tahu nggak band gua? Kagak tahu. Katro lu. Tapi lu kenapa bisa kepikiran bikin dua band, Bang? Itu juga nggak sengaja. Itu juga semua. Ya terlepas dua band itu kalau bikin project-project apa segala macam juga masih ada. Ya sama Kapitalindo tuh sama anak teman-teman dari Ruang Rupa. Terus satu project lagi namanya ini belum pernah gua ngomongin sebenarnya. Ya ngomongin aja Bang. Apa? Namanya eksklusif hanya di namanya Nayamula. Nayamula. Keren kan? Ada yang tahu? Nayamula gitu. Nayamullah namanya. Nayamullah. Ngeri. Itu jadi ngeri langsung kan jadi. Enggak double L kan?
Ini garis tengah lah. Garis tengah. keras tengah lah. Oh. Garis keras tapi tengah, nggak ke kanan nggak ke kiri. Itu lebih kemana tuh? Ada satu seniman namanya Togar dari Jogja. Sekarang lagi residensi di Belanda. Bikin project sama dia, lagi ada riset juga mengenai satu seniman dengan karya-karyanya yang di era itu cukup penting, bahkan sampai sekarang jadi relevan banget. Itu ada namanya satu seniman namanya Danarto. Jadi kita lagi riset mengenai itu, terus bikin dari hasil riset dan juga arsipnya kita coba bikin sesuatu yang hubungannya dengan kesenian. Lewat apa nih? Lewat musik aja yuk gitu. Naya Mullah. Naya Mullah. Oke. Tapi musiknya udah bisa dengerin tuh. Apalagi progres. Bisa didengerin, tapi belum masuk platform ya? Belum masuk platform. Oh, di handphone MP3-nya ada tuh. Nggak ada, udah gua hapus. Lo mau nanya itu kan? Bluetooth. Nah, lu personil The Adams kan sempat banyak yang cabut tuh, Bang. Gosipnya juga kan bubar kan? Bubar, nah, ya. Itu bisa bertahan gimana tuh, Bang? Sederhana aja sih. Gua masih punya banyak ya kan lo hidup dari mimpi juga lah ya. Artinya lo kepengen satu band ini bisa punya impact buat orang lain. Terus kalau Adam sendiri waktu itu tinggal gua sama Aryo berdua, yang lain udah pada sibuk, pada cabut dengan ada band juga pada ngeband juga tentunya gitu. Akhirnya dari situ gue pikir Adams itu di album pertama itu album kedua itu gue masih bisa mikir Adam tuh masih bisa diapa-apain nih masalahnya gitu. Kecuali ya? Lo udah satu band yang musik eksplorasinya udah ini udah the maksimal ya poin nih. Udah dengan nggak usah gitu. Kita stop aja di album ini. Gitu. Masih ngerasa ada band tuh sebenarnya? Ada band. Tadi The Adams tuh masih bisa ya, album kemarin masih bisa bikin. Adams tuh masih banyak yang bisa dieksplorasi banget. Tapi lu pernah bentrok gitu, Bang, kalau manggung Adams sama bener bentrok di hari yang sama gitu. Jam yang sama? 5 kali gitu. Jam yang sama gitu? Oh, jam sama Enggak. Pasti dijedain. Tapi lu dapat semua itu? Pernah bentrok nggak? Tapi kalau misalkan lu bener di jam yang sama, lu bakal pilih yang mana? Ya, lu bakal pilih yang mana? Nggak ada yang gue pilih. Hah? Oh, berarti lo bail out aja udah. Biasanya yang kayak gitu manajer ketemu manajer. Oh, negosiasinya tuh nggak mungkin di jam yang sama. Pasti akan ngejedain, gue mainnya 2 jam sebelum yang main ini, yang ini juga gitu sama 2 jam sebelumnya gitu aja. Berarti nggak bakal mungkin bisa, jam mah bisa diatur. Kan gue bilang waktu yang ngikutin lo. Oh iya. Oke, saya pelajari. Jangan sampai lo ngikutin waktu. Susah boy kalau gitu. Aduh. Waktu ngikutin gue. Bener juga ya. Iya. Gue siap-siap diprovokasi sama Nah, lu secara 2 band lu tuh itu kan udah terkenal tuh. Gue ngeband bukan mau terkenal ya. Iya, tapi kan sudah terkenal. Sudah terkenal gitu kan. Lu kepikiran nggak buat lu solo gini? Biar kayak ada sih. Baim ada band. Ada. Tapi gue pengen solo tapi nggak ngeband kayaknya. Ngapain? Ya gue cari format lain yang memang nggak pernah gue kerjain sendirian aja. Buat apaan kalau ngeband? Ya, maksudnya kalau konsepnya masih ngeband juga, tapi dengan musik yang berbeda, that's okay. Makanya banyak tuh project-project kan, gitu. Tapi kalau misalnya buat solo sendiri gitu, yang lebih performatif misalnya gitu, yang pendekatan new media art gitu, tapi ada musiknya, itu ya jadinya karya sendiri karena lo anak seni rupa, gitu, yang lo bisa berpameran sendiri juga. Yeah. Tapi kalau ngomongin pernah kepikiran sih, enggak sih, kepikiran untuk bikin solo terus ngeband sendiri gitu. Enggak kepikiran apa emang lo kayak gue masih males sih. Masih males ya kan? Gue sih males, guenya pribadi. Kayaknya gue nggak tahu. Tapi beberapa teman-teman kayak gitu sih. Kayak maksudnya gue liat banyak teman-teman gitu kayak siapa, ada JJ, ada Sal, Priadi, terus ada Kunto aja, siapa macam-macam gitu ya. Ya emang auranya untuk bikin solonya emang keluar, keren banget. Kuat ya. Kuat semua gitu. Terus beda-beda terus yang tapi sebenarnya gue mau jadi kayak siapa, Kunto Aji nggak mungkin, mau jadi kayak JJ aduh nggak mungkin, mau jadi kayak nggak bisa. Jadi gue pikir Bude Doremi mungkin.
Jadi gue ya nggak sih, nggak kebayang. Nggak, Gue soalnya- emang soalnya gue dia- tuh kerjanya tuh kerja bareng. Soalnya dia tuh dia, kayak lu dari sekolah kan ngajak temen mulu kan. Yoi. Ngelukis temen gitu kan. Iya. Kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa. Gue tuh kerja sendiri tuh nggak menarik buat gue. Iya, kolaborasi ya. Buat gue tuh kerja itu hubungan interaksi antar manusia dengan manusia. Gitu. Tolong catat. Banyak yang bisa dicatat ya. Oke. Nah, terus Gitu sih. menurut lu perbandingan dunia permusikan zaman dulu sampai sekarang gimana, Bang? Lu Iya. kan yang Ya dulu mah mengalami susah, boy. mengalami era itu kan. Sekarang lu Dari punya lagu zaman nih, lu tinta, bikin, ah. lu bikin nih di mana nih di Studio lah, apa di rumah? studio atau di mana di rumah di rumah, laptop gitu lu bikin, lu ngerekam sendiri, bikin drumnya sendiri apa, pakai MIDI apa segala macam. Hari ini lu mau rilis bisa, Bisa, Gampang. bisa. platform gampang. Zaman dulu nggak bisa, Bor, nggak bisa. Gitar aja minjem. Berarti lu udah merasakan kemudahannya ya sekarang ya. Sekarang itu ya lebih mudah. Tapi untuk feel gimana tuh? Phil? Phil, jawab Phil. Langsung muncul. Lebih mudah tapi persaingannya juga lebih keras, ya kan? Karena banyak, maksudnya banyak orang yang gampang lah kayak sekarang platform Spotify segala macam gitu kan, upload. Ya sama kalau lo bikin musik atau bikin band, jangan mikir juga soal karena lo kan bikinnya karya ya. Ya udah pasti orang bikin karya itu pengen diapresiasi lah gitu. Tapi bukan berarti abis itu lo paling bagus di antara yang lain. Iya. Ya nggak boleh mikir kayak gitu juga. Kalau lo punya ekspektasi ke arah sana, lo tidak memenuhi ekspektasi lo, maka sebenarnya lo jadi drop di wilayah itu. Gua paham maksudnya. Ngerti? Ngerti. Lo enggak ya, Boy? Kayaknya, Boy. Coba ulangin. Nanti diulang di video. Ya, Mungkin bisa lebih paham. ya misalnya gini, lo kepengen kaya, Heeh. lo ngeband, terus lo nggak kaya, orang males langsung gila 10 tahun, Oh, iya. udah Kayak- 5 tahun gua ngeband Berarti- gini, masih belum kaya juga, itu kan ekspektasi. Iya, ibaratnya kayak Berarti nggak Gak usah ada ekspektasi, lu bikin karya aja. Betul. Karya, ini kan karya pendekatannya gitu. ibaratnya kayak lo ngeband buat pengen didengar orang apa denger lu sendiri sih gitu loh. Kalau misalkan didengar orang nih kayak lo, aduh ekspektasi penonton kayak gimana nih gitu kan. kenikmatannya Bodo amat sih. Bodo amat kan. Iya, kalau udah karya gitu, udah ke publik, ya Ya udah. silakan publik yang yang nilai. yang nilai. Mau jelek mau apa, bagus aja ininya, apa namanya? Impresinya gitu ya. Impresi sih menyenangkan lah gitu. Gak ada orang nggak suka, ya nggak semua orang pasti orang suka gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Ya lu juga gitu kan. Iya, Lu bikin iya. karya gitu, lu ngedesain gitu. Bos lo bilang nggak jelek, bos. Tapi ibu lu bilang bagus, ya berarti ibu lu pasti bilang bagus terus sih. Ya makanya Iya. guanya. Iya. Hmm. Lu nya kan kemana? Aduh, gue mesti kerja sama ibu gua atau sama bos gue ya, misalnya kan bisa gitu. Jadinya misalnya. Iya. Tapi lu harus punya ekspektasi juga. Heeh. Gua harus bikin bos gua setuju dengan desain ini. Berarti Anda harus jadi seniman pesanan. Belum. Beda. Lu kalau anak desain pasti pesanan kok. Iya. Kalau lu disuruh milih, pilih melukis atau bermusik. Nggak mungkin lah. Jikalau Nggak misalkan- mungkin. Tapi Pak, ya Iya. enggak gua Misalkan nih ada yang ngomong ke lu nih. nggak perlu gua jawab pertanyaannya karena Nggak. dua-duanya udah gua kerjain barengan. Nggak perlu. Jadi kalau lu bilang suruh milih, Iya. dua-duanya itu pekerjaan yang nanti dibawa sampai gua mau mati. Gokil. Nggak ada kelarnya. Ibarat kata nih. Kalau orang kerja kan ada kelarnya. Ini gua ada 200.000 nih. Lu pilih yang mana? Salah satu aja. seumur hidup. Seumur hidup lu. 200.000 lu gua bayarin gimana? Iya. Kurang Gua bayarin 3.000. Kurang tinggi nominalnya. Iya. Jadi ngikutin yang pramuka tadi, Pasami. Itu kan Enggak. Gua kursnya udah naik lagi. kalau sistem kalau pola berpikir kerjanya lewat tadi pakai ekonomi nggak akan kebeli gue. Nggak akan kebeli. Lo kan banyak kegiatan di luar nih, Bang. Outdoor kan ya. Lebih seringnya kan. Apalagi kalau lo suka jalan kemana gitu. Maksud gua, tadi lo bilang jam tidur lo tuh gimana sih? Maksudnya, Nggak jelas sih. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Masih sampai sekarang tuh? Oh enggak, sekarang udah jelas. Jadi jelas apa nggak jelas nih? Gue di tengah-tengah aja deh. Soalnya kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas gitu. Jadi ya nggak ini kok. Tidur tuh buat gue ya bisa dilakuin besok lah. Tapi lo tuh orang yang maksud gua harus mandi atau nggak sehari? Iya sih. Harus ya? Gerah ya? Parah. Harus mandi gue. Nah, kan kalau dia seminggu baru mandi, Bang. Kalau dulu sih gue kayak lo. Oh gitu? Seminggu sekali mandi. Mandi besar langsung kan?
Setiap Jumat lagi. Yo, Pas mau Jumatan bagus doang. tuh. Iya. Atau kayak lo maksudnya gue udah seger nih, cuci muka aja seger nggak usah mandi lah gitu. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Tapi itu kalau lagi Bisa kalau mau keluar doang, mau kemana, kalau cuci muka lah gitu. Keluar Iya. apa nih? Keluar dari rumah. Mungkin masih konteks yang tadi. Oh, beda. Jumatan. Beda. Tapi kalau lo sendiri ya, maksud gue Mesum itu ya kayaknya. oh iya ya. Udah kelamaan soalnya. Sip. Tapi kalau lo sendiri tuh orang kan kalau cowok nih ya, maksud gue kayak dia nih, kalau di rumah tuh kayak ya udah pakai apa aja deh yang ada di rumah gitu, sabun apa kek gitu loh. Lo tuh ada spesifik gua nggak sih? enggak, gua spesifik. Lo spesifik ya? Gua spesifik. Bisa sabun muka ya sabun muka. Sabun badan sabun badan. Oh, kalau dia sabun badan buat muka, sabun muka buat badan. Gua pernah kayak gitu. Gagal gua. Gagal. Iya, gagal. Ginjal nggak bang? Parah. Gagal paham gue. Tadi Gue Ya, spesifik lo ya. Ya. Nah, berarti maksud gua kalau spesifik itu lo cuma batas cuci muka kelar atau ada tambahan lain? Ada juga kejadian-kejadian kayak harus kayak gitu kan. Kayak misalkan nih Misalnya lo harus cabut nih, misalnya gini, gue keluar kota, Iya. gue soncek kan, terus terus gue baru bangun, sarapan, nggak sempet mandi, soncek dulu. iya. Ya lu mandi dulu, Mandi iya pas cuci muka lah. habis waktu soncek. Iya. Ya udah cuci muka aja, ke gigi, cuci muka, berangkat. Iya, kayak misalkan gini lah, lo manggung siang nih, misalkan di pantai di Bali gitu. Lo tuh orang yang wear pakai sunscreen nggak sih gitu? Oh kalau sunscreen enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak, biasanya gue istri gue tuh yang kayak gitu. Bini lo? Pakai nih, baru pakai. Oh, lo baru pakai. Yoi. Kalau enggak gue nggak diingetin nggak akan pakai. Soalnya beberapa orang tuh kayak kalau nggak pakai itu ya, Gue seneng. merah-merah gitu. Dulu gue di keluarga gue semuanya putih-putih. Oh, Serius. tadi putih-putih. Iya, semuanya tuh putih kulitnya. Putih banget. Arab gitu ya? Arab putih. sampai mata-mata itu bang. Wih, parah. Kebalik. Ya, gue memilih untuk jadi warna kulit gue begini. Gue main bola, gue panas-panasan, layangan apa gitu. Dulu tuh karena gue tinggal di satu tempat yang cukup cowok banget gitu. Di daerah Tanah Abang, dia kayak kulit begini tuh salah satu bentuk defensif yang paling oke sebenarnya. Dibanding yang kalau putih tuh wah lo kena palak nih kayaknya nih anak nih gitu dulu. Gitu. Jadi bikin gue jadi hitam. Jadi ternyata tujuannya biar nggak kena palak ya bang. Enggak juga, gue yang malak malah. Oke nih, langsung aja deh. Ini gue mau jualan nih produk. Oh iya. Capek gue. Kira-kira lo dari Home sendiri tuh lo pakai produk apa aja bang? Lo kayak pernah pakai? Cuci muka gue. Pernah pakai kan? Yang Mask Scrub kan? Iya, Mask Scrub tuh ya. Nah. Yang baunya Baunya coklat. aprikot. Iya coklat. Coklat itu gue sampai bilang kalau sama Home ini saking enak ini boleh dimakan gak sih? Gitu. Gue nggak tahu, siapa tahu bisa. Enggak, maksud gue Ya kan gue nggak pernah. Maksudnya gue nggak terlalu ini. Nah itu awal mulai gimana tuh bang? Maksudnya kalau lo bisa nyasar pakai itu tuh waktu itu? Ketemu bos lo biasa. Oh. Jadi gini, muka gue tuh kan agak berminyak ya. Kalau dokter bilang sebenarnya bagus, muka berminyak itu berarti lo bagus Ya, sebenarnya. hidrasinya gitu. bagus. Bagus gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau muka gue berminyak mulu gitu, walaupun lo habis mandi, lo kelihatan kayak belum mandi boy. Iya. Ya kan, itu kan sering tuh kayak gitu tuh. Lepek ya? Yoi. Nah, gue pakai sabun mukanya Home, lumayan bertahan agak lama, nggak berminyaknya. Oh, si wash on ini ya? Pakai ini wash on ini ya? Emang iya? Iya. Iya ini. Kayak botolnya lebih gede deh. Botolnya lebih gede. Oh, itu yang lama. Oh, wah jangan-jangan udah expire tuh. Nggak akan sih ya. Bu bosnya di sana gini-gini. Iya, maksud gue. Gue yang masih pakai tapi gede. enggak, yang kecil ini juga ada sih. Oh, Gue lagi iya. waktu itu pas gue baca, nih kayaknya bedanya botolnya sama Iya, wash on, gede. tapi Mungkin buat sabun tangan, tata muka juga ya. Mungkin lo makanya diirit-irit kali ya, jadi nggak habis-habis tuh. Enggak lah. Yang jadi botol kecil itu terakhir dikirimin itu gua tuang ke botol besar. Oh. Jadi biar nggak terlalu banyak botol di tempat gua mandi. Nextnya sih mau bikin dalam bentuk galon sih bang. Wah keren sih. Keren biar. Tapi lebih inovasi yang bisa langsung dimakan kayak tadi. Iya. Jadi aromanya nggak percuma gitu ya. Sekarang hand sanitizer aja kan udah bisa buat Iya makan. benar. Bercanda. Face on ini ya yang gua pakai. Nah, face on ini tuh buat moisturizer, buat Beda-beda. melembabin.
Nah kalau yang lo pakai tuh Maskrap. Iya, Maskrap tuh. Wah, Itu enak juga sih. sold out ya? Itu lu kayak dipijit-pijit gitu. Yoi. After Oke lah. taste-nya Lu- seger ya. Maksudnya gue memang nggak terlalu penting gitu dengan misalnya buka gitu, tapi Iya. dengan konteks kebersihan lah. Lu apalagi sekarang kan. Iya, itu Mesti dia. mau nggak mau lu mesti mandi Mesti terus, bersih, mesti apa-apa bersih gitu kan. Apalagi makin berumur kan ya. Anjir. Kulit makin ini longsor. Oke. Iya. Lo ada pertanyaan lagi nggak buat Bang Ale nih? Tinggal 2 menit kan. Tinggal lagi, masih banyak ya, Masih masih banyak. Masih Cuman, banyak. ya, nggak apa-apa, terusin aja boy kalau lo masih Terusin. pengen. Oh terakhir nih. Oke, terakhir. Pertanyaan paling Iya. terakhir ya. Hmm. Lu tuh seniman yang nunggu mood baru berkarya atau lu yang menciptakan mood lu sendiri? Gue nyiptain. Gitu. Dan gimana caranya lu? Ya. Gue macem-macem. Gue pernah ngasih beberapa kelas lecturer gitu ya. Sebenarnya kelas bagaimana cara menemukan ide. Macem-macem. Jadi lu nggak bisa lo kayak orang oke. zaman dulu. Nunggu ide datang itu nggak bisa. Oh gitu. Kalau zaman dulu gitu, Bang. Mungkin ya. Oh, Gue sih mungkin. nggak pernah ngerasain. Kalau gue berkegiatan. Gue Iya. Oh, DJ-DJ-an. Makanya ada patungnya begini kan tuh zaman dulu. Oh iya. Jadi berarti kalau lo dulu mau nyari ide begini dulu gitu. Iya, gitu dulu. The Thinker ya. Terus Jangan itu orang dulu lagi Itu, nyari ide. lagi jadi nyari ide, jadi patung. jadi patung. Kelamaan. Iya. Nyari idenya. Kalau gua nyari mood. Nyari mood. Gua bikin Nyiptain moodnya. mood. Ya. Oke. Bisa nonton, bisa ngobrol sama temen, Hmm. bisa DJ-DJan datang ke klub, nonton live music, ya, datang ke festival. Atau mungkin sesimpel cuci muka juga seger terus lo Bisa, muter. ya bisa juga, karena Masuk. Kayak aduh gua nggak mood banget nih begitu cuci muka seger dingin kan. tapi Muka- harus dimulai dengan itu. Iya harus dimulai Semuanya ya. yang tadi gue sebutin itu harus dimulai dengan Cara haum. ya. Jadi gue nyiptain lah. Gue harus ngebangun. Kalau gue cuma nunggu doang gitu apa segala macem, kayaknya lu nggak cocok tinggal di waktu sekarang loh. Iya, era sekarang kayak Tapi cepet biasanya banget. Oh, era sekarang bukan harusnya semuanya itu cepat gitu ya. Cepet. Tapi hati-hati karena yang problem itu nanti jadinya idenya jadi prematur. Nggak mateng ya. Iya, hati-hati idenya jadi prematur. Misalnya contoh gini, lo mau bikin sesuatu tapi dengan gimmick gitu. Gimmick itu nggak ada hubungan sama konsep. Kalau lo udah bikin konsep keren-keren, terus lo bikin gimmick itu di luar si konsep. Iya betul. Harusnya, jadi nggak bu. Gue tuh nggak pernah suka sama gimmick. Gitu misalnya. Efek samping lah ya jatuhnya. Jadinya bukan efek samping, harusnya kayak- itu turunan. Misalnya gini, Oh, lo mau bikin, itu supporting. oke, ini haum nih ya. Iya. Mau bikin mau bikin tote bag. Gitu. Itu gimmick bukan. Itu bukan gimmick, misalnya. Iya. Tapi karena sebenarnya semua tempat itu butuh tasnya buat dibawa. Itu kan Ya, oke, bayang sih misalnya itu. gitu. Jadi itu turunan dari konsep. Kalau lo bikinnya gimmick gitu ya, itu di luar. Iya. Gak ada hubungan, malah ngerusak si konsepnya. Hubungannya Karena itu jatuh- apa tuh hubungannya? Jatuh itu layer kedua kan ya. Iya, Maksud gua hubungannya supporting gitu. Misalnya gini, lo mesti berpikir out of the box dong. Inside the box-nya dulu, lo kelarin. Lo udah kelar belum di inside the box-nya? Iya, kebanyakan gitu tuh. Gue tuh nggak doyan out of the box. Karena buat gue inside the box itu lebih penting. Contoh, lo mau ngomongin tentang konteks internasional, harus jadi bahasa Inggris? Nggak juga boy. Harus gayanya kayak orang-orang Inggris. Gayanya kayak gimana sih orang Inggris? Nggak tahu ya. Ya gimana ya? Jadi konteksnya tuh lokal. Iya. Ya. Semakin lokal, lu semakin internasional. Sekarang tuh gitu. Iya. Oh, Jadi sekarang lu gitu. ngebawa kelokalan lu ke internasional. Itu, tapi lu nggak bakal bisa cari tuh Iya. teks-teksnya, literaturnya yang ngomong tentang itu, nggak bakal ada. Nah, bikin buku lah, Bang. Jadi kalau mau ngomongin tentang internasional, lu bawa lokal. Gitu. Itu yang penting. Nggak ada. Nggak bisa lu jadi internasional, lu mau jadi kayak siapa gitu. Mau jadi kayak Chanel, mau jadi kayak apa, mau jadi nggak bisa. Nggak bakal. Karena apa? Dia itu konteksnya lokal sana. Iya, gitu. Gitu, Boy. Oke kan? Oke. Anak desain kan lo? Yoi. Nah, dipakai tuh kayak gitu-gitu tuh. Bener. Siap-siap deh gue nulis surat. Oke, kalau begitu kita Sip. tutup aja ya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama Bang Ale. Thank you Bang Ale, Sama-sama. insight-nya. Semoga Thank you. Sehat selalu dan sukses terus. Iya, itu dengan musiknya, dengan lukisnya, apapun dah yang mau lo lakuin. Amin. Gue doain dah yang terbaik. Juga ya. Thank you Bang. Oke.
Selalu kalau akhir begitu dah. Thank you yang udah nonton ya. Bye. Cuci muka. Mau gue minum aja nih.